Bab ke-13 tentang fadilah puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala as-saumu li wa ana ajzi bih. Ya. As-saumu li wa ana ajzi bih. Ya. Ini ada dua riwayat. Yang pertama as-saumu li wa ana. Yang kedua kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipatnya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ia untukku, wa ana ajzi bi. Jadi yang lawan yang pertama illa shaum, ya. Fa innahu li. Yang kedua illa siyam, ya. Berarti kilahuma shaum. Jangan mempermasalahkan siyam atau shaum. Itu aja ya. Karena ada dua riwayat. Yang jelas kita tahu perbedaannya. Kalau shaum itu menahan secara mutlak umum apa saja. Kalau siyam menahan makan dan minum, puasa yang kita jalani. Lalu maksud kalimat setiap kebaikan dibalas 10 sampai 700. Maksudnya apa ya tadi? Kalau kita beramal dibalas oleh Allah 10 sampai 700. Apa aja amalan? Ya ini yang dipakai oleh salah seorang ustadz ya. Gitu. Kalau kita sedekah motor, balasannya apa? Satu balas berapa? 10. Yang ngomong siapa? Nabi. Yang ngomong Allah. Ya, apa benar balasannya 10 motor? Enggak. Karena yang ngasih balasan Allah, bukan request kita. Ingat ya? Kita nggak boleh melogikakan bahwasanya balasan itu harus sesuai dengan yang dikerjakan gitu. Ya. Kalau kita bersedekah motor satu, belum tentu balasannya 10 motor. Atau balasannya ya 10 motor diganti mobil. Kita contohin gini ya. Tolong hapus. Satu motor berapa? Satu motor berapa? Harganya 20 juta. Berarti dikali 10 berapa? 200 juta. Nah, nanti kalau kita sedekah semotor, punya mobil seharga 200 juta. Ada foto. Ya. Benar ya? Nah kan nanti motor, harusnya balasannya apa? Motor, kenapa jadi mobil gitu? Atau motor yang harganya 200 juta begitu? Enggak. Ini matematika yang salah. Ya. Allah enggak begitu cara ngebalas hambanya. Tapi Allah berikan apa yang terbaik buat hambanya. Kalau motor yang terbaik Allah kasih motor. Kalau mobil Allah kasih mobil. Cuma kan Allah tahu kesehatan juga baik. Ya. Bisa jadi sedekah kita yang nggak dibalas apa? Kesehatan. Bisa jadi Allah balas kebahagiaan. Atau Allah balas di akhirat. Bisa nggak? Maka kan prinsipnya gini. Kalau kita bersedekah kemudian semuanya dibalas di dunia, maka tidak ada balasan di akhirat. Kalau kita sedekah 1 dibalas 10, maka semuanya udah dibayar di dunia. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Mau di akhirat gak dapat apa-apaan. Nah, ini pemahaman yang sesat. Ya, salah. Ya, jelas ya. Walaupun janjinya benar. Janjinya nggak salah, cuman kita memetak-metakin nih begini salah. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Siapa orang yang niatnya akhirat, sedekah karena Allah, ya, duha karena Allah, Allah tambahkan harthih. Ya, apa harthih? Tanamannya, ya tuh. Tapi wa man kana yuridud harthad dunya nu'tihi minha. Ya, kalau salah bilang ini, nu'tihi minha, kami kasih min tab'id sebagian nih. Wa ma lahu fil akhirati min nasib itu. Berarti kalau orang dari awal diajarkan sedekah, kalau ente sedekah sekian balasannya sekian, sedekah ini balasannya ini. Sedekah karena akhirat apa karena dunia? Balas. Buktinya dibalas saat iya kan kata Allah balas. Nu'tihi minha. Kami kasih, kami balas. Tapi di akhirat gak
dapat tuh. Maka motivasinya salah. Ya. Jelas ya? Paham? Yang kedua, nggak boleh mintain duit depan orang banyak. Nah, ente sini, Inggi sini. Bawa emas gak? Bawa. Nah, keluarin. Yakin nih emas kalau kita keluarin akan jadi 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Karena nggak enak ustadz ya kan, muridnya datang lagi. Tapi kalau kita nggak ngasih, wah ustadz gua ragu nih, kurang yakin ya Allah, gitu gak? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ngasih tuh. Padahal itu cincin pemberian daripada orang tuanya. Ya. Akhirnya apa? Mau nggak mau ngasih. Terpaksa nggak? Haram itu. Megangnya haram duitnya, cara ngambilnya haram. Itu yang nggak dilihat. Ya. Makanya anjuran sedekah bagus, cakep, nggak ada yang ngomong. Orang Rasul yang bilang mana kosomalun min sodakoh. Harta nggak pernah berkurang gara-gara sedekah. Ya, bal yazdad. Tapi cara bersedekahnya itu yang salah. Itu sedekah bukannya apa tadi? Bukannya tadi mengiming-imingkan dunia. Ya. Itu saya capek hidup susah mulu. Kan diajarin tadi. Ya. Susah miskin itu memang takdir dari Allah. Kita nggak bakal bisa ngerubah. Ya, kecuali dengan izin Allah. Kalau nyatanya kita sedekah terus kita kaya, memang takdirnya kaya. Tapi kalau kita sedekah nggak kaya-kaya, emang takdirnya miskin, terima. Iya betul ya. Saya kalau pengen anak markas, kalau nggak orang kaya, orang alim udah pengennya saya. Yang ente lulus di markas nih, kalau nggak jadi orang kaya jadi apa? Orang alim. Pengennya saya. Apa itu sama dengan pengennya Allah? Belum tentu. Ya gitu Raka ya, paham nggak? Jadi salah. Ya, mengiming-imingin begitu. Saya nggak sebut nama ya. Intinya ente paham. Gitu. Kita nggak benci dengan orangnya. Kita cuma mengatakan itu salah. Selesai. Adapun masalah Qur'annya, oh bagus. Ya masalah tahfiznya ya cakep gitu. Cuman tadi kembali lagi. Ya. Gara-gara nilai setitik rusak susu sember gitu. Nah, jelas ya. Jadi kalimat tadi illa saum fa innahu li wa ana ajzibih, makna aku yang membalasnya, maknanya ya. Kalau Allah yang membalas, Allah nggak ukur-ukur berapa balasannya. Kalau tadi amalan hamba berapa tadi? 10 sampai 7. Berarti kalau puasa amal berapa kali lipat? Enggak ada terhingga. Unlimited. Tuh. Betul? Yang kedua, qala ta'ala, lis-shaimi farhatani, bagi orang puasa memiliki dua kebahagiaan. Nah, orang puasa memiliki dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Yafrahu bihima, yang bergembira dengannya. Farhatun inda iftarih. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka. Tuh ya. Girang orang puasa buka girang. Yang enggak girang kan orang yang pura-pura puasa ya. Iya kan? Bener enggak? Iya enggak? Orang puasa buka girang enggak? Girang. Yang enggak girang orang pura-pura puasa itu ya, dilemes-lemesin ya. Pas maghrib, ayo buka. Oh iya gitu. Hatinya enggak girang, buka di warteg tadi. Siang minum. Nggak ada, bener nggak? Bener itu. Cobalah itu. Pernah nggak begitu? Ngalamin nggak? Pernah nggak? Pernah kan? Pernah nggak puasa? Bukan pura-pura lagi, emang nggak puasa. Ya. Kalau yang pernah ngalamin pasti tahu ini, gitu. Ya, dulu masih kecil kan kita main bola pagi-pagi ya. Gitu. Orang-orang tidur kan, oh ada kelas minum aja. Masih belum balik gitu. Yang kedua apa ya? Farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, yang kedua kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah tuh ya. Ada beberapa makna yang bisa ditangkap di sini. Makna yang pertama gembira ketika berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama maknanya adalah gembira dapat pahala. Tuh. Ya. Gembira dapat pahala. Tuh. Ya. Atau menggembira dapat balasan tuh. Ya. Atau yang kedua maknanya dia gembira ketika berjumpa dengan Allah. Ya orang kalau misalnya ketemu ame Allah nggak punya amal kan malu. Ya.
Dan dia ketika dia berpuasa, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia gembira karena punya banyak amal. Kenapa yang balas siapa? Allah. Yang ketiga, maknanya adalah ya, gembira ketika berjumpa dengan Allah. Orang yang berpuasa nanti bisa berjumpa dengan Allah. Puasa apa itu gitu ya. Puasa apa itu? Dalam kajian khusus ya. Nah, puasa di sini adalah puasa para sufi. Orang-orang khawasul khawas. Makanya orang-orang awam girangnya yang pertama kalau buka. Kalau orang-orang khusus girangnya pas ketemu amin Allah. Tuh. Ya. Kapan itu? Pas mati. Ya. Kapan berjumpa dengan Allah? Pas mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Sehingga kata Wahab bin Munabbih, laisa lil mu'min raha duna liqa'i rabbih. Enggak ada istirahat yang paling menyenangkan selain daripada tidak ada istirahat yang menyenangkan bagi seorang mukmin selain daripada berjumpa dengan Allah atau memandang wajah Allah. Intaha, selesai itu. Ya. Ya, ini makna bahwasanya kebahagiaan itu hanya didapat bagi orang yang telah merasakan keletihan. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i dalam syairnya apa? Fansop. Ya, apa? Depannya? Depannya apa? Ihsan penyakitnya gitu. Dia hafal syair tapi ketika ditanya lupa semua itu. Apa? Paling awal apa? Safir tajid aywadun amman tufarikuhu fansob fa inna ladzal aishi fin nasabi. Ya, Safir, pergilah engkau. Tajid iwadun amman tufariku, engkau akan mendapatkan ganti daripada apa yang kau tinggalkan. Fansob, bercapek-capeklah engkau. Fa inna ladzal aish, karena sungguh lezatnya kehidupan itu terletak pada rasa capek. Ya. Orang bisa sayang sama kitab kalau berasa beli, kalau berasa ngumpulin, kalau berasa nabung. Beli kitab ini kitab saya sayang banget ini. Sampai sekarang nih kitab saya beli tahun 2000 berapa nih? 2010 mungkin. Kenapa saya sayang banget nih kitab saya sampai plastikin? Kenapa? Karena berasa belinya. Zaman masih susah, zaman masih belum punya duit. Kita nabung, kita ngumpulin duit, beli kitab. Kitab kita sayang, nikmat rasanya punya kitab. Tapi lain ama yang dibagi, ya. Apalagi yang gratis. Makanya kalau sesuatu barang gratis cepet hilang. Cincin kiai sering hilang. Kenapa? Dibagi jamaah. Tapi kalau cincin beli, insya Allah dijaga tuh, gitu ya. Ya, paham ya? Jadi makanya dengan keletihan nyari ilmu, insya Allah berasa manis. Ente bisa aja pinter, ya, saya install Maktabah Syamila di otak ente, nah install Maktabah Syamila, gitu. Atau enggak pakai jin, ya, jin Arab nanti saya kirim. Robi langsung ngomongnya Arab semua, kesurupan jin Arab, ya. Atau pakai laduni, bisa juga laduni jin. Ada orang begitu ngerjain soal nih, dia baca-bacaan, jinnya masuk ngisi soal, pinter. Ceramah jago, cuman bantuan siapa? Jin, bisa. Cuman nggak ada kenikmatannya. Yang nikmat adalah belajar ngaji benar-benar dari dasar, sarahnya, matanya, hasiah dan sebagainya. Paham? Itu lazizal aisyifin. Nah, sama ketika orang capek-capek puasa, pas buka puasa girang nggak? Girang karena tadi puasa gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la khulufu famis shaim. Sungguh bau mulut orang puasa atyab indallah min rihil misik. Lebih wangi daripada bau misik tuh ya. Enggak percaya coba cium mulutnya Ujang tuh ya, lebih wangi dari misiknya. Tapi indallah di sisi siapa? Di sisi Allah, bukan di sisi santri atau manusia. Naam. Wa qala alaikum bil ghadimah al baridah. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimah al baridah? Qala as-shaum fi syita al ghanimah baridah. Wajiblah kalian mendapatkan ghanimah di waktu yang dingin. Ya, ghanimah yang dingin. Ghanimah yang dingin. Mana ghanimah yang dingin? Qalu, kata sahabat, ya Rasulullah wa mal ghanimah baridah? Apa itu ghanimah baridah? Qala, kata Rasulullah, as-shaum fi syita. Berpuasa di musim dingin itu adalah ghanimah baridah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min Ramadan, siapa yang berpuasa sehari di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa yang terlalu dan yang akan datang. Fa idza tamma Ramadan, apabila telah sempurna Ramadan itu, la yuktabu alaihi dzambun, maka tidaklah ditulis baginya dosa sedikit pun ilal haulil akhir, sampai tahun depan. Masya Allah tuh. Yang puasa 30 hari di Ramadan dihapus dosanya sampai tahun depan. Fa in mata qabla Ramadan akhir, kalau meninggal sebelum Ramadan yang lain nih, jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi dzambun, dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan tidak punya dosa. Asal syaratnya 30 hari full. Ya, makanya ini kalau bisa full ya gitu. Kalau nggak uzur-uzur banget jangan buka gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law arinallahu lis samawat, seandainya Allah mengizinkan langit dan ardi bumi antatakallama untuk bicara, laqala pasti keduanya akan bicara. Busyra liman shoma Ramadan bil jannah, kabar gembira bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan diberikan surga oleh Allah. Masyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun minan nar, puasa adalah benteng dari api neraka ya. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti benteng salah seorang dari kalian daripada peperangan. Kenapa orang puasa dikatakan benteng? Kita tadi orang puasa mulutnya bau, pengen maksiat malu. Orang berpuasa lemas, pengen maksiat kagak kuat gitu. Orang berpuasa bagian dalam dirinya terkontrol. Makanya kalau ente mau jadi orang sukses, puasa. Ya. Ada orang yang enggak puasa. Dia pinter, cerdas. Nah, kepengaruh dengan kecerdasannya. Makanya yang bikin kita menahan diri dari ilmu-ilmu yang sesat kan puasa. Ya kita bisa berpikir liar deh, tapi kalau kita rajin puasa, itu liarnya itu bisa dikontrol. Kita lebih dinahan. Ya, kalau orang mungkin dia itu di pemerintahan, itu yang bikin dia liar karena dia nggak puasa. Gitu. Ya. Ada pernah dulu kisah ya, kita punya sahib ya. Kalau giliran puasa Senin Kamis, dia makan sahur tapi siang buka. Ya. Makan buka, siang buka gitu. Jadi kalau di puasa nih di pengajian ya kita makan bareng, pas siang nih buka. Berarti nggak puasa. Suatu hari ada tukang sarung, nawarin, namanya Daeng ya, Daeng. Ini sarung nih, ya. Tawarin, ada yang anti bolong kena api. Di barat-barat kiri wah nggak mempan, korek rokok nggak bolong. Ada yang sarung wangi gitu. Teman saya nafsu banget sama sarung wangi. Pokoknya mau sarung wangi dah gitu. Akhirnya bilang sama Ane, Riz mau beli gak? Oh enggak. Ane nggak tertarik gitu. Pokoknya emang bawaannya nggak ada hasrat beli sarung. Dia nafsu banget sampai HP 2, ame duit berapa? 300.000 lah. Beli sarung. Abangnya jalan pulang, pas dicek dicelemin, baunya hilang. Soalnya ketipu dia. Nafsu. Tuh. Kalau dia mungkin puasa Senin Kamis bener, siang nggak makan, tetap puasa, mungkin agak ketahan. Gitu. Jadi yang nahan kita daripada syahwat apa? Puasa. Ya, mau selamat itu. Banyak gak orang-orang yang nggak selamat ketika dapat jabatan itu? Puasa. Lihatin aja orang yang puasa-puasa, insya Allah selamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shaim idza aftar salat alaihi malaikah hatta yafrugha. Orang puasa kalau buka puasa, kalau iftar salat alaihi malaikah. Didoain malaikat, diistighfarin malaikat sampai selesai buka. Masya Allah ya. Makanya bukaan adalah lama dikit ya. Lihat malaikat terus apa? Mendoakan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakat. Setiap sesuatu ada zakatnya. Ada zakat maknanya sedekah. Wa zakatul jasad as-shaum. Zakatnya badan adalah puasa tuh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, terakhir nih hadis yang paling ujang demen, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah tuh. Makanya ini santri sangat mengamalkan ini. Daripada melek maksiat kan. Iya. Tuh, tidurnya orang puasa. Fardon, baik puasa fardu au naflan atau puasa sunnah tuh ya. Yang kedua, naumul alim ibadah. Tidurnya orang alim ibadah tuh. Udah alim tidur. Nah, tuh. Ibadahnya double.
Orang puasa lagi. Orang alim puasa tidur. Ibadahnya double itu. Makanya kita rajin tidur tuh. Dari itu jangan. Kalau kata Gus Bah gitu, amalan terbaik orang akhir zaman tidur gitu. Kenapa tidur? Melek maksiat. Buka HP maksiat. Ketemu orang gibah. Udah tidur gitu. Kalau nggak ada tugas. Kalau ente kan ada tugas ya. Kemarin kan hataman nggak bareng-bareng tuh. Berarti ulang lagi dari awal, hataman lagi itu ya. Tetap ya. Ntar diamalin lagi, benar-benar diamalin lagi. Mana udah tidur, Masya Allah. Bangun Isya lagi. Isya hari depan lagi. Wasam tuh tasbih, diamnya tasbih tuh ya. Wa amaluhu mudha'af, amalnya dilipat gandakan. Wa du'ahu mustajab, doanya mustajab. Wa dzambuhu maghfur, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.